Hari ini, hampir semua kebutuhan kita ada di satu aplikasi. Belanja, bayar, pesan makanan, bahkan usaha kecil sekarang sudah bergantung pada platform digital. Tapi ketika satu platform menguasai pasar, apakah itu masih persaingan yang sehat? Saya Jojo. Saya Rido. Dan saya Adil. Selamat datang di pembahasan terkait dengan persaingan usaha Di tengah dominasi platform digital. Kita bahas dulu dari apa itu marketplace. Marketplace ini sebenarnya adalah sebuah aplikasi ataupun situs web yang dia memberikan tempat ataupun menjual produk-produk yang sebenarnya bukan miliknya, tetapi milik orang-orang lain, yaitu produsen-produsen lain, dan kemudian memfasilitasi para konsumen di marketplace mereka. Jadi pada dasarnya mereka nggak menjual barang, tapi hanya sebagai fasilitator yang mempertemukan antara produsen dengan konsumen ini. Nah, marketplace yang sekarang ini kita ketahui itu diantaranya ada Tokopedia, Shopee, ada TikTok Shop, mungkin ada Lazada dan lain sebagainya. Nah, disinilah mereka mempertemukan jutaan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem yang sama. Maka dalam hal ini ada kemungkinan marketplace ini tidak lagi sepenuhnya netral, karena dibutuhkan platform yang memiliki kekuatan besar untuk menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang akan tersingkir. Nah, muncul pertanyaan, apakah marketplace ini masih sekedar perantara saja atau justru sudah menjadi pengendali dari pasar digital? Maka ketika nantinya ada marketplace yang justru dia mengatur sistem pembayaran, tentunya juga promosi, bahkan visibilitas suatu produk. Nah, posisi platform yang nantinya ini tidak lagi sekedar mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, justru marketplace ini yang dia memiliki platform digital sendiri ikut menentukan bagaimana persaingan usaha berlangsung. Nah, ketika sebuah marketplace ini memiliki platform media digital sendiri, misalnya TikTok contohnya. Nah, dia netralitas pasar tersebut bisa saja bergeser ketika keputusan siapa yang akan muncul pertama duluan di beranda Anda, siapa yang akan dipromosikan, dan siapa yang mendapatkan exposure lebih besar. Nah, mungkin tentu orang berkata akan ditentukan oleh algoritma, tapi sebenarnya ini merupakan bagian dari kebijakan platform digital itu sendiri nantinya. Disinilah persoalannya ketika suatu pihak memiliki kewenangan untuk mengatur aturan main sekaligus menikmati posisi pasar yang dominan. Nah, maka persaingan tidak lagi berjalan dengan alami. Pasar bisa saja pasar ramai, tetapi tidak sepenuhnya bebas. Kondisi inilah yang dalam kajian persaingan usaha disebut sebagai persaingan semu. Oke, kita masuk ke chapter selanjutnya, persaingan semu. Kondisi inilah yang dalam persaingan usaha yang disebut persaingan semu. Disebut semu karena secara permukaan terlihat kompetitif, banyak pelaku usaha dan produk, namun struktural peluang untuk bersaing ditentukan oleh satu sistem yang sama. Pelaku usaha tidak benar-benar berkompetisi di pasar yang netral, melainkan di dalam ekosistem yang aturannya ditentukan secara sepihak. Ketika platform menjadi wasit sekaligus pemain, netralitas pasar hilang dan persaingan berubah menjadi persaingan semu. Sekarang, apa hubungannya dengan akuisisi TikTok dan Tokopedia? Kita lanjut ke chapter selanjutnya, akuisisi TikTok dan Tokopedia. Contoh konkretnya dapat dilihat pada akuisisi TikTok terhadap Tokopedia. Secara hukum, akuisisi ini dinyatakan sah dan disetujui dengan persyaratan tertentu. Namun, dalam perspektif persaingan usaha, penggabungan platform media sosial dan marketplace menciptakan satu ekosistem yang mengendalikan konten, promosi, dan transaksi secara terintegrasi. Ketika satu ekosistem menguasai jalur perhatian penggunaan sekaligus jalur transaksi, maka akses pasar bagi pelaku usaha lain tidak lagi setara. Persaingan tetap ada,
tetapi berlangsung dalam struktur yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Akuisisi memperluas kekuasaan platform dari sekedar mengatur sistem menjadi menguasai seluruh ekosistem pasar. Terus dari akuisisi ini, apa aja dampak positifnya juga selain dari dampak negatif tadi? Kita masuk ke chapter terakhir, dampak positif dan negatif. Nah, dari sisi positif, memang akuisisi ini dan integrasi platform digital bisa mendapatkan efisiensi pasar. Pelaku usaha bisa mendapatkan akses ke pengguna lebih luas, sistem pembayaran bisa terintegrasi, bahkan serta fitur promosi yang lebih canggih. Nah, bagi konsumen, memang integrasi ini menghadirkan kemudahan. Proses pencarian produk, intransaksi, hingga layanan purna jual menjadi lebih cepat dan terpusat dalam satu platform digital. Biaya transaksi pun berpotensi menurun. Selain itu, konsolidasi juga dapat mempercepat inovasi. Platform memiliki sumber daya lebih besar untuk mengembangkan teknologi, meningkatkan keamanan data, serta memperluas layanan digital yang sebelumnya terfragmentasi. Namun, di sisi lain, akuisisi dan konsolidasi platform membawa resiko serius terhadap persaingan usaha. Ketika kendali atas algoritma, data pengguna, dan jalur distribusi terpusat pada satu ekosistem, posisi pelaku usaha menjadi semakin tidak seimbang. Pelaku usaha kecil dan menengah berpotensi tersingkir, bukan karena kualitas produk, tetapi karena keterbatasan akses visibilitas dan promosi. Bagi konsumen, konsentrasi pasar ini juga bisa mengurangi pilihan dalam jangka panjang. Ketika kompetisi melemah, insentif untuk menjaga harga yang kompetitif, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen juga akan berpotensi menurun. Maka dari itu kita masuk ke chapter selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Nah, inilah tantangan utama ekonomi kita saat ini di era digital. Marketplace dan akuisisi memang bukan sekedar soal efisiensi, tetapi soal bagaimana kekuasaan pasar dikelola. Persaingan tidak cukup hanya terlihat ramai, ia harus adil, setara, dan terbuka. Tanpa pengawasan dan regulasi yang kuat, persaingan yang tampak hidup bisa berubah menjadi persaingan semu yang merugikan pelaku usaha dan konsumen. Pasar digital yang sehat bukan hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi tentang struktur persaingan yang adil dan